Hello my prank, we meet again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Oki di channel Oki Keitaro tentunya. Jangan lupa subscribe ya. Nah, kali ini kita lagi mau review-review stok yang ada di Caholic dan juga ada di saya ya, mengenai stok-stok blind fan ya. Mobil blind fan, kita lagi pengen bahas mobil blind fan. Mobil niaga yang biasanya buat paket-paket kayak JNE, Tiki dan sebagainya itu ya, JNT. Nah, sekarang buat teman-teman yang mungkin belakangan lagi nyari-nyari info tentang blind fan, mungkin agak sedikit shock atau kaget melihat harga yang sedang naik jika dibandingkan dengan mungkin setahun yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu ya, setengah tahun lah. Tapi kalau untuk 4 bulan terakhir sepertinya memang sudah mulai beranjak naik. Oke teman-teman, sekedar informasi saja bahwa mobil blind fan itu sebetulnya memang harganya tinggi, utamanya di merek-merek seperti Grand Max. Ya karena apa, sudah terbukti ketangguhannya, bandel lah ya, perawatannya murah dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang menggunakan mobil ini ya, tipe ini untuk berusaha berdagang. Karena apa, dia untuk kapasitasnya juga lebih gede, terus nggak kehujanan ya, dan relatif aman karena tertutup ya. Oke, itu yang kedua ya, konsumsi bahan bakarnya juga irit, dan masih banyak kelebihan yang lainnya ya. Nah, belakangan ini kenapa sih kok kayaknya mahal banget, atau nggak mahal banget lah ya, yang aslinya itu bukan mahal banget tapi naik dibandingkan mungkin beberapa bulan atau setahun sebelumnya. Karena gini teman-teman, ini sekedar sharing bahwa mobil blind fan itu waktu pandemi kemarin, mulai pandemi itu harganya memang merosot tajam ya. Terus harga pasti kan turun semua, karena apa, banyak usaha yang bahkan kolaps, bahkan banyak usaha yang mengurangi armada. Karena apa, yang nganggur armadanya, jadi akhirnya dijual-jualin biar jadi yang lain lah ibaratnya gitu. Atau mungkin banyak perusahaan yang tutup, bahkan banyak yang usaha roti atau apa pada berhenti, pada stop dulu karena pandemi. Pasar sangat turun dan mereka daripada makin rugi aset dijual, akhirnya harganya emang turun dan memang yang beli pun nggak sebanyak sekarang. Kenapa teman-teman? Nah, saat ini karena pandemi sudah dinyatakan sebagai endemi lah, anggaplah sudah mulai ada yang nggak pakai masker nggak apa-apa, orang udah mulai bebas bergerak lah, udah mulai ruang geraknya makin luas, sudah mulai bebas, usaha mulai tumbuh lagi, sehingga apa, mobil-mobil niaga seperti ini mulai dibutuhkan lagi ya, sehingga otomatis ketika permintaan naik ya, harga juga naik. Nah, dibarengi dengan kondisi stok yang sudah nggak banyak seperti itu. Nah, ada juga desas-desus atau info-info mengenai, ya pasti banyak lah, atau mungkin ada platform baru ya yang bidangnya bergerak di bidang ekspedisi atau mungkin semacam persewaan, sudah mulai bergerak mencari unit-unit yang notabene nggak harus baru. Misalnya contoh, tahun 2017 up, yang penting nggak usah baru, nggak apa-apa. Di satu sisi penjualan untuk blind fan mobil barunya ini ya, mobil baru juga mengalami kenaikan tentunya. Lihat aja di jalan, banyak blind fan mungkin dikirim lewat towing ya, itu supply ke daerah-daerah dari mungkin produksi di Jakarta atau di Kerawang, dikirim ke ini mana namanya, daerah. Misalnya kalau mungkin teman-teman sering lewat jalur Trans Jawa bakal sering lihat seperti itu. Jadi banyak perusahaan yang beli baru juga, yang perusahaan mungkin bonafit. Banyak juga perusahaan yang masih mentolerir jika yang penting mobilnya masih sehat, tahunnya sekian-sekian nggak apa-apa. Ada yang minimal tahun 2012 nggak apa-apa. Ada yang 2010, tergantung kemampuan perusahaan tersebut. Yang pasti permintaan mobil bekas, blind fan, dan mobil baru sedang lagi tinggi-tingginya. Sehingga kalau untuk harga saat ini memang sedikit trennya naik. Nah, tapi ya gimana, namanya kita mau usaha, kalau nggak dimulai, ya pasti rata-rata ya sudahlah. Harganya sedikit naik, tapi saya dapat barang, akhirnya saya bisa kerja, ya nggak masalah lah. Kan itu memang di luar prediksi ya. Tapi dengan mobil begini biasanya usaha mereka jauh lebih berkembang sih ya, muatannya lebih banyak, terus ya banyak lah ya manfaatnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sedang cari blind fan ya, silahkan boleh konsultasikan dengan kita, konsultasi gratis ya, silahkan. Kenapa sih kok ini ya, sekarang lagi banyak platform-platform perusahaan yang mulai minta bahkan barang bekas nggak apa-apa. Terus ada lagi barang hobi sekarang sudah pakai ini. Contoh apa? Ini aja bekas ikan koi. Nah, terus yang kedua, contoh motor trail itu sekarang sudah mulai nggak pakai pick up lagi, nggak pakai double cabin lagi. Mereka lebih nyaman menggunakan mobil blind van. Kenapa? Nggak kehujanan, ketutup, ya mengurangi resiko-resiko yang inilah.
Contohnya kalau ini yang 250 cc up itu mungkin cuma muat 2 kalau trail, tapi kalau yang kecil-kecil ya, misalnya yang Kawasaki apa itu KLX ya, yang kecil yang 150 mungkin apa 100 berapa itu katanya sih muat 3. Saya juga belum pernah nyoba, cuman banyak yang telepon saya untuk mengenai tanya-tanya mengenai ini dipakai buat muat motor trail. Yang kedua ada lagi selain yang ketiga ya, berarti ya, ini contoh tadi ikan. Yang terakhir itu saya ditanya agak unik, buat apa sih? Buat kalau adu ini burung, gantangan burung, mau merpati, mau burung kicau, mereka akan kalau mau lomba-lomba, mengikuti lomba, mereka lebih nyaman bawa mobil-mobil seperti Blind Van ini. Seperti itu, karena yang dibawa notabene burung-burung yang harganya bisa ngalahin mobilnya. Jadi mereka rela untuk modal seperti ini, dan mereka juga dipakai buat bisnis. Jadi kalau ada temannya yang mau ikut lomba koi atau lomba burung, itu pada di ini, sampai ayam loh, ayam aduan itu pada mulai menggunakan Blind Van. Sehingga apa? Bukan lagi tentang paket, bukan lagi tentang sembako, bukan lagi tentang dan lain-lain lah ya. Tukang es aja kemarin saya lihat pakai ini loh, yang menyuplai es batu es tuh buat mall, buat apa itu banyak yang pakai Blind Van. Saya juga agak bingung, tapi itulah makanya permintaan tinggi, harga udah mulai naik. Nah disitulah teman-teman, kadang yang mungkin belum mengikuti kaget, wah harganya masih segini. Kalau pengen teman-teman lihat, coba bandingkan antara Blind Van dengan pick up-nya dengan tahun yang sama. Nah, pick up itu relatif lebih stabil lah. Karena apa? Karena pick up itu di daerah-daerah buat ngangkut-ngangkut cabai, ngangkut apa itu kayak gitu, mereka masih banyak yang pakai pick up. Karena apa? Mereka bisa overload. Simpel sih. Kalau ini kan nggak bisa overload. Ya. Kalau over dimensi, ya itu terserah lah mereka lah. Tapi kalau overload, ini nggak bisa, mau ditaruh di mana, di atap kan nggak mungkin. Jadi ini udah pas gitulah. Kalau pakai pickup mereka lebih leluasa. Nah, apalagi di daerah-daerah kan nggak terlalu banyak, ibaratnya ya kayak razia-razia di sub atau apa misalnya seperti itu. Itu untuk pick up ya. Oke, seperti itu mungkin informasi yang mungkin barangkali dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Intinya kita cuma ngasih informasi ya, kalau misalnya ada yang bertentangan atau agak ini ya mohon maaf, tapi ini kita cuma bermaksud untuk mengedukasi buat teman-teman yang mungkin sudah lama nggak update. Ya kalau kita kan ya alhamdulillah masih lumayan update lah mengenai kebutuhan Blind Van ini. Ya ada yang butuh sampai ratusan unit, ada yang butuh puluhan aja buat sewa, buat apa seperti itu. Ya pasar Blind Van yang pasti masih gemuk untuk teman-teman usaha ya. Sekarang sampai banyak ya merek Wuling, Suzuki udah kan, EPV udah lama. Terus Wuling aja sekarang udah ngeluarin Blind Van. Artinya apa? Dia tahu bahwa marketnya ini akan terus growth, akan terus tumbuh. Sekarang mungkin baru Jawa, Sumatera, belum loh. Belum pernah saya ditelepon dari Papua untuk nyari Blind Van. Biasanya Sumatera udah, Kalimantan udah, terus Sulawesi udah, terus Lombok ya, udah, Lombok ya, Bali udah, Jawa udah lah, Jawa mah udah banyak yang beli ya. Tapi Papua belum. Ya, bisa jadi kedepannya Papua juga akan banyak butuh mobil-mobil Blind Van seperti ini. Ya kalau pasarnya masih gemuk lah, masih hijau banget. Buat teman-teman yang mau usaha apa segala macam silahkan. Ya konsultasi gratis, silahkan telepon ke nomor saya. Sekedar ini aja, kita nanti bukan saling menggurui atau apa, tapi sharing aja. Seperti itu. Oke, lanjut nonton videonya, review stok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdul Holi, pedagang mobil khusus mobil niaga ya, khusus Grand Max Blind Van. Rata-rata sih Grand Max unitnya, Grand Max Blind Van. Posisi alamatnya di Kramat Jati, Jalan Datu Tonggara, Lapangan Hek, atau samping kantor PLN Kramat Jati, atau samping kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Ini kita mau mereview unit-unit stok kita yang ada hari ini. Untuk mobil ini tahun 2017, ini 2018, kita bisa maju. Kita lagi banyak nih stok-stok kisaran tahun 2008 sampai tahun 2017, 19 seperti itu. Cuman ya memang di sini turnover-nya itu cepat. Artinya unit yang masuk, unit yang laku itu cepat karena memang di sini cuma spesialis mobil-mobil niaga seperti ini. Dan
ya kita di lapangan ya. Sekali lagi tadi dijelaskan sama Kak Holik bahwa stok-stok di sini tuh cepat perputarannya. Kondisinya ada yang dijual apa adanya, ada yang dijual kondisi sudah sedikit ada rekondisi, mungkin catnya atau apa segala macam. Ya tinggal silahkan dipilih. Enaknya kan bisa milih, sesuaikan budget, nego-nego di tempat langsung. Nah, seperti ini. Banyak sekali barangnya. Ya tinggal cek aja sendiri mesinnya, kondisi apa segala macam. Tapi sekedar info saja ya, bahwa mobil-mobil blind van ini memang Grand Max blind van ini luar biasa ya, ketahanannya sangat bagus. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Kalau blind van sih masih merek Daihatsu ini, spare partnya juga nggak terlalu mahal, perawatannya juga lebih murah. Terus kayak misalnya shock breaker aja itu diganti punya Avanza Xenia bisa. Contoh seperti itu. Nah, ada banyak yang modif-modif, silahkan gabung aja ke grup-grup. Biasanya banyak komunitas blind van. Bahkan di situ nyari order aja gampang. Yang penting satu, tetap hati-hati karena makin banyak penipuan teman-teman. Silahkan. Kalau untuk yang ini, unit ini tahun 2015. Ini 2015. Unitnya masih kaleng, masih bagus, kaleng breng mobilnya, hukuman kotor aja baru dapat semalam ini, sampai semalam. Untuk yang ini 2013. Ini 2013. Nah, masuk ke dalam lagi. Ini 2016. Ini 2016. Dan ini 2016. Ini sama nih, baru masuk semalam ini. 2016 juga, ini 2016. Kalau kondisi insya Allah masih kaleng semua mesin, insya Allah rata-rata sehat. Insya Allah rata-rata sehat, nanti bisa dicek langsung. Untuk lihat ini ke di tempat saya. Untuk yang ini, oh ini ada yang tahun tua ini 2011. Mobilnya masih kaleng, masih halus ini. Tahun 2011. Oh ini ada lagi nih, satu lagi nih. Ini 2011. Wah pajaknya panjang nih, baru bayar bulan 6. Coba kita review dari belakang lagi. Ini masih kaleng, ini tinggal di plat stikernya aja nih, tapi masih bagus sih, masih rapi mobilnya nih. 2011 nya kita ke belakang. Ini 2011 nya ya. 16, 17. Jadi mungkin ada yang butuh mobil niaga jenis Grand Max Blind Van, silahkan datang ke tempat saya. Insya Allah unitnya ready, stoknya kita insya Allah sih ready terus, insya Allah. Dan unitnya banyak pilihannya. Insya Allah tiap hari kita ada buka Senin sampai Minggu, kita nggak ada liburnya karena di rumah ya, bukan di tempat atau apa yang model-model showroom atau bukan. Kita bukan showroom, kita di rumahan. Kita pedagang mobil Grand Max Blind Van di rumahan, bukan showroom. Oke, kita lihat unitnya lagi. Ini unitnya. Di sini teman-teman tuh menang milih sih, lebih menang milih. Kalau mengenai pasar memang stok barang beginian sementara ini sih langka sekali ya. Jadi di sini Anda menang pilih, ya silahkan mana yang cocok buat budgetnya, mana yang memang nyari yang seger atau gimana silahkan. Seperti itu. Ada yang platnya kuning apa segala macam bisa dikonsultasikan mengenai pengurusan surat dan sebagainya, itu nanti bisa dikonsultasikan. Yang ini 2012. Untuk plat nomornya kuning ya ini. Kalau kuning dia anti ganjil genap dan pajaknya lebih murah. Ini 2011. Tahun 2011 ini. Plat kuning juga sama. Mesinnya rata-rata halus. Bodinya masih kaleng. Ini kotornya tinggal dicuci, insya Allah lagi nanti bersih. Terus kita ada unit. Untuk ini unit APV 2017. Sama ya, dia brand van APV 2017.
1500 cc AC PS ya, AC power steering. Tapi 2017. Dan untuk yang ini tahun 2008. Unitnya Grand Van Moco. Jadi mobil toko ini ya. Mobil toko 2008. Pajaknya masih hidup ini. Mungkin kalau ada yang niat buka usaha pinggir jalan, buka toko, nah ini pas untuk usaha pinggir jalan. Jadi toko ini ya, portable ya, bisa pindah-pindah jadinya deh ini. Oke, kita review unit yang lainnya lagi. Baiklah teman-teman, itu tadi review stok kita yang ada di Caholic ya, dan juga ada di saya ini. Kebetulan saya naik 2012 ya. Silahkan pilih buat teman-teman yang lagi nyari blind van, datang juga boleh. Kalau bisa dengan kepercayaan, misalnya datang nanti divideokan atau gimana, bayar suruh orang ngambil boleh. Silahkan datang aja, pilih-pilih, nego-nego di tempat, cocok bayar pulang. Oke, semoga bermanfaat review kita tadi dan juga sharing info mengenai market dari blind van ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa supaya kita semangat nih ngirim review-reviewnya, ngirim-ngirim info seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari kendaraan untuk usaha. Oke, semangat, sukses selalu buat usahanya ya. Mudah-mudahan makin rame, makin lancar ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.